Pada cerita film horor kali ini, kita menuju ke negeri Perindapan, yang dimana ada sebuah kota kecil yang dikenal dengan hantu wanita yang pernah membuat geger kota itu, sehingga dia dijadikan ikonnya kota itu. Hingga pada suatu malam, ada seorang gadis di kota itu yang diculik oleh setan kepala buntung yang baru bangkit dari kuburnya. Rudra, yang merupakan tokoh sejarah dan orang yang dihormati dan disegani di kota itu, mendapat kiriman sebuah surat tentang hantu wanita yang pernah menjadi teror di kota kecil itu, yang mempunyai pacar yang akan kembali ke kota itu, sehingga dia pergi mencari seorang pemuda yang telah menjadi pahlawan kota itu, yang pernah melawan hantu wanita itu yang bernama Vicky. Vicky yang dikenal oleh penduduk kota itu mempunyai seorang pacar hayalan dan masih lajang sampai saat ini, yang diminta oleh bapaknya untuk mencari jodoh dikarenakan usianya yang sudah matang. Dan bapaknya yang khawatir kalau anaknya itu tidak normal, memberikan dia uang untuk pergi mencari open BO agar dia bisa merasakan yang namanya kehangatan perempuan, sehingga membuatnya kesal dengan perilaku bapaknya. Uang yang diterima olehnya malah dia berikan kepada teman baiknya yang bernama Bitu untuk membiayai ongkos pacarannya Bitu, yang terobsesi dengan seorang gadis cantik di kota itu hingga rela melakukan apa saja deminya, yang bernama Citi. Di malam harinya, setelah Bitu mengantar Citi pulang ke rumahnya dan Vicky yang ikut mengantar mereka pacaran untuk menjadi obat nyamuk, terkejut dengan teriakan Citi yang diculik oleh setan kepala buntung di saat dia sedang tidur, yang menyebabkan tetangganya jadi pada terbangun dan ikut mencari hilangnya Citi ke pelosok kota kecil itu. Pencarian mereka berakhir dengan Rudra yang menemukan jejak kaki raksasa dan mendapat petunjuk dari seorang pengemis yang mengatakan kalau ada setan tanpa kepala yang membawa gadis itu pergi menembus tembok, yang dimarahi oleh seorang penduduk desa dikarenakan itu dikatakan dari mulut seorang pecandu. Tetapi setelah dia menunjukkan bukti berupa kaos kaki gadis itu, mereka pun menjadi bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Vicky yang melihat ada sosok mencurigakan di pojok jalan, mencoba mengikutinya hingga ke rumah tua bekas hantu wanita yang dulu pernah dia kalahkan, terkejut dengan munculnya gadis idamannya di depan matanya. Yang awalnya dia tidak percaya dikarenakan sebelumnya gadis yang nyaris diciumnya itu berubah menjadi Rudra, sehingga meminta gadis itu untuk menamparnya agar dia sadar dari hayalannya, seperti di saat dia nyaris menyium Rudra. Setelah itu Vicky pun kembali mencari Rudra dan Bitu yang masih kebingungan dengan hilangnya dia dan Citi. Dan ketika mereka bertemu, Rudra pun menceritakan tentang asal-usul hantu kepala buntung itu melalui surat yang dia dapat ketika itu, dengan petunjuk dari Vicky tentang hilangnya Citi, yang dimana hantu kepala buntung itu adalah seorang kepala kampung yang waktu itu membunuh dengan membakar seorang wanita penghibur dan laki-laki yang ingin dinikahinya dengan alasan kalau seorang wanita penghibur itu tidak boleh menikah. Dan ketika wanita penghibur yang bernama Sri itu menjadi hantu gentayangan, dia pun membalaskan dendamnya kepada kepala kampung itu dengan memenggal kepalanya dan menguburkannya di tempat yang mereka tidak tahu keberadaannya, sehingga membuat dia menjadi hantu kepala buntung yang suka menculik gadis-gadis yang ada di kampung itu. Hal ini membuat Bitu menanyakan kepada Vicky dari mana dia bisa mengetahui cerita hantu itu. Yang dijawab oleh Vicky, ya dari wanita idaman hayalannya lah yang telah kembali. Setelah itu Bitu pun meminta Vicky untuk mencari wanita hayalannya itu demi mencari tahu tempat keberadaannya Citi yang hilang. Walaupun Bitu sedikit ragu dengan pengakuannya Vicky. Kesempatan ini dimanfaatkan Vicky untuk melihat pujaan hatinya dengan baju baru yang telah dia berikan. Dan setelah mereka bertemu, hatinya Vicky pun berbunga-bunga, sehingga membuat mereka bernyanyi seperti pada film India pada umumnya, yang diakhiri dengan berubahnya wanita itu menjadi hantu yang menggigit putus jarinya.
Tidak lama kemudian, datanglah Rudra dan Bitu yang penasaran dengan wanita hayalannya Vicky itu, yang terkejut dengan teriakan Vicky yang kesakitan, dan ternyata itu hanyalah hayalan dia semata, yang disangkal olehnya kalau dia telah bertemu dengan wanita idamannya itu. Setelah itu, Vicky mempunyai ide untuk melawan hantu kepala buntung itu dengan kekuatan rambut kepang saktinya Sri yang dulu pernah membuat geger kampung itu, dengan mencari teman yang pernah diculik oleh Sri yang bernama Jana. Jana yang disekolahkan ke ibu kota oleh ibunya untuk mengikuti ujian negara menolak ajakan mereka berdua dikarenakan dia masih trauma dengan pengalaman buruknya terhadap kejadian itu. Yang tiba-tiba mereka mendengar suara di belakang rumahnya Jana, yang ternyata itu adalah seekor serigala jadi-jadian, dan membuat Vicky dan Bitu sedikit heran dengan keberanian Jana yang dulunya adalah seorang pengecut. Dikarenakan Jana menolak ajakan mereka, Vicky dan Bitu pun menipu Jana dengan mengatakan kalau dia mendapat peran besar di dalam drama akbar yang akan diadakan oleh Rudra demi memperingati hari besar kota itu yang selamat dari musibah roh jahat yang bernama Sri. Tetapi ketika sampai di sana, dia pun ketakutan dan ingin kembali ke ibu kota setelah mengetahui kalau dia ditipu dan diminta untuk membantu mereka untuk menumpas hantu kepala buntung yang sedang meneror kota mereka. Pada awalnya Jana pun menolaknya, tetapi setelah dirayu oleh mereka dengan berbagai alasan, seperti membantu hilangnya pacarnya Bitu, dan beberapa gadis di kota ini, yang akhirnya dia pun mau membantu mereka untuk menjadi petunjuk jalan demi meminta bantuan Sri untuk mengalahkan hantu kepala buntung itu. Dan pada malam harinya, ketika mereka mencari keberadaan Sri di bangunan angker tempatnya Sri biasa berkeliaran, mereka pun diganggu oleh hantu kepala buntung itu. Setelah mereka menipu Jana untuk yang kedua kalinya dengan membiarkan Jana jalan sendirian agar bisa cepat bertemu Sri. Memang dasar orang yang baik dan lugu, Jana pun melupakan semuanya. Dan ketika kembali bersama untuk mencari tahu keberadaan Sri di gedung tempat bertemunya Vicky dan wanita hayalannya itu, tiba-tiba Jana menghilang dan telah ditemukan oleh mereka sedang menempel di dinding, yang tiba-tiba tubuhnya Jana pun jatuh setelah mereka meminta agar Sri mengampuni Jana. Tetapi ketika Rudra memeriksa tubuhnya, dia pun mengatakan kalau Jana telah mati, yang membuat Vicky menangis dan terkejut dengan bangunnya Jana yang secara mendadak. Setelah itu, Jana pun langsung berteriak untuk mengajak mereka lari, dikarenakan hantu kepala buntung itu mengincar nyawa mereka. Dengan penuh ketakutan, mereka pun lari sambil mengemudikan motornya, yang tiba-tiba hantu kepala buntung itu menyusulnya, sehingga membuat Jana menggunakan minuman alkohol dari Rudra untuk membakar hantu kepala yang sedang mengincar mereka itu. Tidak lama setelah itu, mereka yang ketakutan akhirnya kembali ke kota. Tetapi Jana yang kesal dengan kehidupannya yang selalu diikuti oleh para hantu seperti Sri, serigala jadi-jadian, dan setan kepala buntung itu mendadak bisa menerawang dan mengetahui kalau setan itu akan datang untuk mengejar mereka, yang membuat mereka bersembunyi di dalam boneka gajah untuk festival kota itu, yang tiba-tiba setan kepala buntung itu muncul di depan mereka di saat mereka sedang mengintip keluar. Badannya setan itu pun langsung mencekik Vicky yang kebetulan ada di depan dan nyaris membunuhnya, yang diselamatkan oleh wanita idamannya dengan rambut saktinya, yang membuat Vicky lega dikarenakan teman-temannya melihat wanita hayalannya itu. Dan yang awalnya wanita itu berada di atas angin terhadap setan itu, tiba-tiba ditarik rambutnya hingga terjatuh dan nyaris tertimpa dengan patungnya Sri yang dirobohkan olehnya. Pada keesokan harinya, setelah setan itu menunjukkan kekuatannya dengan merobohkan patung itu, mereka pun akhirnya percaya dengan wanita hayalannya Vicky itu
dengan mencari solusi untuk menaklukkan setan kepala buntung itu. Sementara Jana yang membuat ibunya marah kepada Vicky dan Bitu dikarenakan tidak bisa tidur semalaman, mendapat penglihatan gaib atau ilmu terawang untuk melihat tempat di mana setan itu menyembunyikan gadis-gadis yang telah dia culik. Hal ini membuat Bitu menjadi senang dengan adanya harapan untuk menyelamatkan kekasihnya yang bernama Chiti. Dan wanita idaman Vicky yang mempunyai rambut kepang saktinya Sri dan senang mempelajari ilmu hitam itu, mengetahui keinginan setan itu yang hanya menculik gadis-gadis modern yang berpikiran liberal, sehingga membuat Rudra menghimbau masyarakat di kota itu untuk berhati-hati dengan setan itu yang suka menculik para gadis dan wanita modern yang meninggalkan ajaran adat leluhur mereka dikarenakan setan itu adalah salah satu leluhur kota itu. Karena ketakutan, masyarakat kota itu memanggil para pendeta untuk meminta maaf pada setan kepala buntung itu. Dan ketika Vicky sedang melakukan pekerjaannya sebagai tukang jahit, tiba-tiba dia diculik oleh 2 orang wanita penghibur di kota itu yang membuat bapaknya lega dikarenakan anaknya telah berubah menjadi laki-laki normal sesuai harapan dia di awal cerita film ini. Tetapi ternyata Vicky diculik oleh para ibu-ibu yang ada di kota itu yang ketakutan diculik oleh setan kepala buntung itu, sehingga meminta dia untuk melawan setan itu dikarenakan Vicky adalah pelindung kota yang pernah mengusir Sri yang dulu pernah membuat kota itu diteror olehnya. Vicky yang tidak percaya diri untuk melawan setan yang tingginya 2 meter lebih itu meminta bantuan teman-temannya dan telah diberikan sebuah pisau pusaka oleh kekasihnya untuk membunuh setan itu dengan menatap matanya dan menusuk dadanya hingga rohnya hancur. Setelah mendapat dukungan dan semangat dari teman-temannya, Vicky pun telah siap untuk melawan setan itu. Dan Rudra yang mempunyai ide untuk memancing setan itu muncul dengan meminta bantuan kekasih hatinya yang bernama Sama yang merupakan seorang penari terkenal untuk menari di kota itu demi dirinya dikarenakan setan itu senang melihat wanita yang sedang menari. Ketika wanita itu sedang menari, Rudra pun khawatir sambil menanyakan keberadaan setan itu melalui Jana yang bisa menerawang. Dan di saat setan itu muncul, lampu di tempat festival kota itu pun mati, yang terkejut dengan kemunculan setan itu dengan sebuah teriakan. Vicky yang telah bersiap untuk membunuh setan itu pun tidak berdaya, dikarenakan dia tidak bisa menatapnya untuk membunuh setan itu yang terpental di saat dia ingin menusuk setan itu dan dibarengin oleh sihirnya untuk membuat para lelaki yang melindungi penari itu terhipnotis dan memberikan jalan untuk setan kepala buntung itu untuk menculik Sama. Pada keesokan harinya, hampir semua laki-laki di kota itu, termasuk Bitu yang terkena sihirnya ke setan kepala buntung itu, mengadakan gerakan anti wanita modern dengan mengeluarkan para anak-anak perempuan dari sekolah, mengambil handphone mereka, dan melarang mereka belajar, sehingga para perempuan itu hanya boleh untuk dikawini dan melayani para suami mereka di rumah. Vicky yang tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan kota itu, tiba-tiba didatangi oleh pacarnya, yang membuatnya kesal dengan hilangnya dia di saat dia sedang melawan setan itu, dan tidak mengetahui identitas pacarnya, yang diberikan alasan olehnya kalau Vicky mengetahui identitasnya, maka berakhirlah hubungan mereka yang seperti matahari dan bulan, kunang-kunang dan cahaya, bunga dan embun, yang membuat hatinya Vicky berbunga-bunga. Setelah itu Jana yang tidak berdaya dan Rudra yang ingin mati dikarenakan Sama yang diculik oleh setan itu menemukan petunjuk asal-usul setan itu melalui surat yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal dengan mencari orang itu yang ternyata dia adalah seorang pasien rumah sakit jiwa. Di dalam rumah sakit jiwa itu, mereka mencari seorang keturunan dari setan kepala buntung itu yang menganggap dirinya seorang raja India dan mempunyai seorang istri tercinta yang telah mati yang rohnya telah masuk ke dalam tubuhnya Jana. Walaupun itu hanya settingan Rudra agar bisa berbicara dengannya dan mencari solusi dari masalah ini.
Dikarenakan dia dipancing oleh Jana, orang itu pun menceritakan kalau para wanita itu berada di alam gaib ciptaan si setan itu sebagai korban untuk ritual permintaan doa dia pada iblis, dan hanya bisa dikalahkan di alam itu, yang dimana tempat itu hanya bisa dimasuki oleh penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebelum perayaan penyembahan kepada Dewi Durga atau biasa disebut perayaan Mahapuja di India. Sementara Vicky dan teman-temannya untuk bisa masuk ke alam itu berlatih dengan giat untuk bisa mengalahkan setan itu dengan satu pukulan. Dan urusan agar dia masuk ke alam itu diatur oleh kekasihnya. Masyarakat kota itu sedang mempersiapkan festivalnya dan mengurung para wanita yang ada di kota itu di rumahnya masing-masing. Setelah Vicky selesai berlatih, di malam sebelum festival, mereka pun pergi ke bangunan tua itu untuk memasuki alam gaib ciptaan setan itu dengan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang disalahartikan oleh Vicky, yaitu dengan bercinta, yang membuat teman-temannya malu, termasuk Bitu yang terkena hipnotis oleh setan itu untuk menghalangi mereka memasuki alam itu. Ketika mereka berhasil memasuki alam itu dengan bersatunya Vicky dan kekasihnya dengan menggunakan sihir yang dilakukan oleh kekasihnya, tiba-tiba mereka berpisah kembali dikarenakan Vicky sedang menghayal untuk menyentuh kekasihnya, yang membuat kekasihnya sedikit kesal. Setelah itu, wanita itu meminta agar Vicky segera pergi menyelamatkan para gadis yang diculik oleh setan itu. Sementara dia menahan serangannya dengan menjadi korban tumbal setan itu sebagai pengganti para gadis yang tidak bersalah itu. Pada awalnya, Vicky menolak permintaan kekasihnya itu, tetapi karena kekasihnya memohon, dia pun akhirnya pergi menyelamatkan gadis-gadis itu. Dan di saat kekasihnya sedang disedot energi kehidupannya, begitu juga gadis-gadis yang ada di situ ikut tersedot. Vicky pun mengamuk dengan pisau di tangannya hingga dia membelah dua setan kepala buntung itu. Sementara Jana yang sedang mengamati mereka dengan ilmu terawangnya dan hanya bisa menceritakannya pada Rudra dan Bitu, Vicky yang tadinya berada di atas angin kini terdesak dengan setan kepala buntung yang bisa menggandakan dirinya itu dan menjadi lebih banyak lagi, sehingga tidak takut lagi dengan pisau saktinya Vicky dan rambut kepang kekasihnya. Dengan penuh percaya diri, Vicky mencabut pedang yang telah dilihat oleh kekasihnya dan nekat menantang setan itu untuk berduel dengannya secara jantan. Yang akhirnya dia dan pacarnya malah terdesak oleh setan itu dikarenakan dia tidak bisa mencabut pedang yang tertancap di batu itu. Dan di saat setan itu kembali menyedot hawa kehidupan wanita itu, tiba-tiba datanglah Baski, si manusia serigala, temannya Jana. Dengan mudahnya, siluman serigala itu mengalahkan setan kepala buntung itu sehingga membuatnya lari ketakutan. Tetapi setan itu memanggil badannya yang setengah raksasa dan mereka menyatu menjadi sempurna, sehingga hanya dengan satu pukulan saja serigala itu terpental. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pacar Vicky dengan meloncat ke belakang monster itu untuk memeganginya. Dan Vicky yang paham dengan situasi ini langsung menusuk dadanya dengan pisau saktinya, yang ternyata pisau itu tidak bisa menembus kulitnya yang keras, sehingga dengan mudahnya monster itu memukul Vicky dan mencekik kekasihnya sambil memutuskan rambut sakti yang ada di kepalanya. Karena terdesak, wanita itu pun berteriak meminta tolong ibunya. Setelah itu muncullah Sri dari langit alam itu untuk menolong mereka. Dan pertempuran sengit pun berlangsung antara Sri dengan monster itu, yang awalnya dimenangkan oleh Sri, tetapi monster itu melawan dengan sengit sehingga Sri terpental. Kesempatan ini dimanfaatkan lagi oleh Vicky untuk mencabut pedang itu lagi dengan kekuatan hati yang tulus, walaupun sempat terhalang oleh monster itu yang nyaris membunuh kekasihnya, dan yang untungnya kekasihnya telah diselamatkan oleh si manusia serigala. Ketika pedang itu dicabut, Vicky langsung melemparkannya pada Sri yang baru bangkit dari reruntuhan batu. Setelah itu dia langsung pergi menghabisi monster itu dengan mencabik-cabik tubuhnya dan memotong kakinya.
dan menariknya ke lahar panas yang ada di tempat itu sehingga tubuhnya meleleh, dan Stri menarik kepalanya yang masih tersisa untuk dibelah menjadi dua. Tidak lama setelah itu, Stri pergi untuk memukul Vicky yang dihalangi oleh kekasihnya yang mencoba menenangkan hantu ibunya itu sehingga di akhirnya pergi meninggalkan mereka. Sementara di kota itu, para ibu-ibu yang sedang memberontak berbondong-bondong melepaskan para wanita yang dikurung oleh suaminya untuk pergi menghadiri festival di malam itu. Dan untungnya suami mereka sudah terlepas dari hipnotis setan itu, sehingga tidak terjadi perkelahian yang tidak diinginkan. Para gadis yang dikurung oleh setan kepala buntung itu pun akhirnya terlepas dan kembali ke kota bersama Vicky dan teman-temannya, termasuk Bitu yang telah sadar dari pengaruh setan itu. Di keesokan harinya, pacar Vicky pun pamit untuk pergi dari kota itu, yang membuat Vicky bersedih campur bahagia dikarenakan dia mengetahui kebenarannya kalau ternyata pacarnya itu adalah anaknya Stri, yang juga merupakan seorang hantu yang membantu ibunya agar sadar dan menerima takdir kematiannya. Dengan kepergiannya wanita itu, sisa dari setan itu yang merasuki keturunannya yang gila dan jatuh cinta si manusia serigala dengan wanita itu, maka saya akhiri cerita film horor komedi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Silakan like, subscribe, dan berikan komentarnya.